Hak anak yang menjadi kewajiban orang tua yang pertama ayastanjiba ummah, yaitu memilihkan istri yang baik, wanita yang terhormat sebagai ibu dari putra-putri. Jadi memilih wanita terhormat itu hak anak kemudian, kata Umar. Nah, kemudian yang kedua, wa yuhsinu ismah, dan memberikan nama yang baik untuk putranya. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab, orang tua mengajarkan anaknya Al-Quran. Ini kata Umar, ada hak anak atas orang tua. Satu, dia pilihkan ibu, dia pilihkan istri yang terhormat, wanita yang terpandang, wanita yang bukan membuat malu nanti anaknya. Betapapun cantiknya, betapapun menariknya. Yang kedua, berikan nama yang baik. Yang ketiga, ajarkan dia Al-Quran. Nah, mendengarkan itu, apa kata anak tadi? Wallahi mastanjaba ummi. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ayah saya tidak melakukan itu. Tidak memilihkan wanita yang baik. Tetapi dia pilihkan wanita yang dia beli di pasar dengan harga 400 dirham. Jadi bukan wanita terhormat. Dan dia tidak memberikan nama yang baik. Nama sammani ju'ala. Ya dia namanya ambo kepuyuk. Wala 'allamani min kitabillahi ayatan wahidah. Dan orang tua saya itu tidak pernah mengajarkan satu ayat pun dari kitabullah kepada saya. Mendengarkan jawaban anak tadi, berpaling Umar kepada bapak dan mengadu tadi. Apa kata Umar? Kepada ayah yang pertama mengadukan, yang tadi menuduh anaknya, rupanya berbalik, dia yang akhirnya jadi tertuduh. Apa kata Umar? Faqad aqaqtahu qabla an ya'uqqak. Hai Pak, engkaulah durhaka karena engkau dahulu sebelum dia mendurhakaimu. Ini menggambarkan bahwa tanggungjawab yang dilalaikan akan berdampak di kemudian hari. Nah, karena itu seorang muslim yang menyadari peran dan tugas serta tanggungjawabnya tidak akan berani bermain-main dengan tugas membimbing, mendidik anak keturunannya. Bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan suatu gambaran yang indah tentang kondisi anak-anak yang ada di dalam tanggung jawab orang tua. Apa kata Al-Ghazali rahimahullah? I'lam anna at-tariqa ila tarbiyati as-sibyan min ahammil umur wa awwali kaddiha. As-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi wa qalbuhu at-tahiru jawharatun nafisatun sadhijah khaliyatun min kulli naqashin wa surah. Ketahuilah, sesungguhnya anak itu adalah amanah di sisi kedua orang tuanya. Hatinya yang bersih itu bagaikan mutiara berharga tapi polos. Hati-hatilah itu. Di hati anak yang lahir itu bersih, nafisah, bernilai,
tetapi sazijah, polos. Khaliyah min kulli nakashin wa surah. Ibarat kertas dia putih, belum ada coretan-coretan apapun, tidak ada lukisan dan tidak ada gambar padanya. Itu anak yang lahir, itulah fitrahnya. Nah, wa huwa qabil li kulli naqsh. Kertas yang putih itu siap menerima catatan, tulisan, coreng-moreng atau apapun. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilai. Dan bisa cenderung kepada apa, ke arah mana dia akan dibawa untuk miring. Itu anak itu. Artinya apa? Orang yang mempengaruhi pertama itulah yang akan memberikan kesan yang mendalam pada diri si anak. Nah, kira-kira dengan siapa anak bergaul pertama sekali? Tentu dengan orang tuanya. Itulah keluarga awalnya. Ibunya dan ayahnya. Fa in uwidal khaira. Kalau anak itu dilatih untuk membiasakan kebaikan, wa'ullimahu, dan diajarkan, diberikan ilmu tentang yang baik, nasya'a alaih, dia akan tumbuh di atas kebaikan itu. Wa sa'ida fid dunya, dia akan bahagia di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Kalau anak itu bahagia di dunia dan akhirat, wa syarakahu fi thawabihi abu, ayahnya mendapat jatah dari pahala perbuatan baik. Jadi kalau ada hadis, bapak dan ibu-ibu sering mendengar, idza mata ahadukum, kalau salah seorang kamu meninggal, in qata'a anhu amaluhu illa min thalath, terputuslah darinya amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Min sadaqatin jariyah, sedekah yang manfaatnya berketerusan, mengalir terus, bukan sekali dia giahkan sekali habis. Tapi ketika diberikan sedekah itu, dia mendatangkan jariyah, mengalir buah manfaatnya kepada orang. Selama sedekah itu mengalirkan manfaat, maka itu bagaikan amalan yang tidak berakhir dari orang yang bersedekah. Makanya hati-hati meruntuh-runtuh wakaf. Nah, itu yang saya takutkan melihat sekarang ini. Orang ringan tangan. Tidak takut dengan pertanggungjawaban sedekah orang yang diharapkan itu terus mengalir manfaat. Saya masih ingat dahulu ketika surau ini pertama dibangun. Yang dibangun pertama kan aula. Karena di situ ada radio yang harus kita jaga supaya mendapat izin dari kementerian, bersyarat ada studionya. Hanya bersabar kita bangun aula. Ketika awal didirikan gedung itu, bapak masuk ke tengah itu. Ketika setelah dicor tiangnya, entah apalah, di bawah mungkin tidak bertemu tanah yang keras, miring tonggak tengah. Miring. Sedikit. Distel. Miring buya. Nah, tukang ketika dan terpikir daripada miring lencak di runtuhan. Itu saya katakan, tahu tak? Setiap semen, setiap pasir, setiap batu yang dijadikan untuk mencor tonggak itu dari mana asalnya? Wakaf.
Di surau ini dengan gedung itu tidak 1 sen pun pitih zakat awak masuk nego. Seandainya diizinkanlah dulu zakat masuk, mungkin capek selesai ini. Tapi tidak ada uang zakat masuk ke gedung ini. Zakat ketika diberikan kita salurkan kepada fuqara dan masakin dan orang-orang yang berhak menerima. Tapi wakaf yang banyak. Akhirnya, tahu enggak? Setiap batu, setiap semen, setiap pasir ini pakai wakaf. Orang yang memberikannya berharap agar yang mereka wakafkan itu bertahan dan mendatangkan manfaat yang panjang dalam waktu yang lama. Bangkok kelamak dewak saya meruntuh-runtuhan. Akhirnya itu bahas solusinya lagi. Pagadang sekotaknya. Kalau nyola kue, pis ketek ndak siku. Pagadang tonggak. Mudah-mudahan menambah kekuatan sehingga dia menjadi tegak lurus. Kalau bapak dan ibu masuk ke ruang itu ada di tengah cik gadang tonggaknya. Nah, kenapa kita bersikap begitu? Kita takut dengan sedekah orang yang dia harapkan mengalir manfaatnya. Karena dengan itu amalnya tidak terputus dengan kematiannya. Dengan itu amalnya tidak terputus dengan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, yang diajarkan oleh seseorang, diamalkan oleh orang yang menerima pelajaran itu, maka orang yang mengajarkan walaupun dia tidak lagi berada di dunia ini, terus menerima aliran pahala, seolah-olah amalnya tidak terhenti dengan kematiannya. Ada yang ketiga, waladin salih. Nah, itu yang dari situlah Al-Ghazali mengambil petunjuk atau nasihatnya itu. Anak yang saleh, dia berbuat kebaikan, melakukan ibadah, mentaati Allah dan Rasul, terlepaslah dia berdoa atau tidak doa amal lagi. Kesolehannya itu saja telah membawa kebaikan kepada orang tuanya itu. Nah, itulah buah yang akan diperoleh oleh orang tua kalau anak yang ditinggalkannya itu dilatihnya hidup di atas kebaikan. Tapi kalau dia dibiasakan hidup di dalam kejahatan, in uwida syarr wa uhmila ihmal al-bahaim, dan dipalape saja hidup mereka memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Maaf saja, kata istilah Al-Ghazali, dibiarkan saja seperti binatang teranaknya, tasarah anang ketujuh, manang kelamak di seleronyo, awak ndak ada urusan, nambentilah dia gih makan, parutnya lah kanyang, mak janjinya lah lain. Kalau begitu kita mendidik mereka, menjalankan tanggungjawab, anak itu saqiya akan celaka, wa halaka akan binasa, wa kanal wizru, siapa menanggung dosa. Yang menanggungnya adalah al-qayyimu alaih, yang bertanggung jawab meluruskannya. Wal wali lahu, yang bertanggung jawab mengurusnya. Apa dalilnya? Karena orang itu tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau ada yang berkata anak buat dosa orang gaib menanggung pulau,
Bukankah di dalam Al-Quran Allah taziru waziratun wizra ukhra? Orang berdosa tak nanggung dosa orang lain. Tanggungjawab surang-surang. Iyo. Tetapi kenapa orang tua mendapat imbasnya? Karena dia tidak menjalankan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Oh anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Nah, karena itu kepribadian seorang muslim terkait dengan anaknya, dia tidak akan kalah dengan bencana yang akan menimpa anak dan keluarganya. Dia tidak akan surut melihat kemaksiatan yang mengintai anak dan keluarganya. Walau apapun pertaruhannya, dia akan tegak berhadapan dengan itu. Nah, kepribadian itu lah hilang kini. Orang tua kalah dengan anak. Bapa carannya, wak bogalak sejauhnya. Borok singkeknya, wak senyum-senyum maco senyum. Tengah malamnya pulang, jaleh ke ma, tanya sepatah saja dari ma. Nah, bagaimana seorang muslim akan berani berhadapan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah kelak? Bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, beliau menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para pemuda generasi mendatang. Kata Jundub, kunna ma'an Nabi, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityan jazawirah, kami pemuda-pemuda yang tangkas. Apa yang dipelajari oleh anak-anak muda di masa Rasul? Kalau kita berbicara kejayaan Islam, jangan ada yang membayangkan kejayaan Islam itu hadir tiba-tiba begitu saja, tanpa modal, tanpa persiapan, tanpa i'dad, kesiapan yang akan memikul bendera, yang akan menjalankan tugas untuk meninggikan izzul Islam wal muslimin. Jangan dibayangkan dia tiba-tiba begitu. Tetapi itu melalui proses yang panjang, melalui tarbiyah, pendidikan yang dijalankan oleh Rasul, pembinaan yang berkesinambungan. Makanya kata Jundub, kami para pemuda bersama Nabi, fata'allamna al-imana, kami pelajari keimanan. Itu yang pokok. Qabla an nata'allam al-Quran, sebelum kami belajar Al-Quran, apa yang kami pelajari dahulu? Iman. Umma ta'allamna al-Quran, kemudian kami belajar Al-Quran, fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah iman kami. Jadi anak-anak muda di zaman Rasul itu di atas apa? Akhlak dan nilai karakter yang ada pada mereka itu dibangun oleh Nabi di atas iman dan Al-Quranul Karim. Nah, sekarang patut kita bertanya, di atas apa kita bangun nilai karakter, akhlak, moral, apapun yang kita namakan untuk generasi muda kita yang sekarang. Nah, kita orang tuanya, bagaimana kita akan menjawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita kembalikan ke dalam kepada surah An-Nisa tadi, falyattaqullah, takutlah kepada Allah, menyia-nyiakan amanah yang berat itu. Wal yaqulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang lurus,
meluruskan. Jangan biarkan generasi itu menyimpang. Jangan biarkan mereka membengkok dari jalan yang benar. Jadi, wahai kaum muslimin, kepribadian seorang bapak yang muslim, seorang suami yang muslim, tidak akan pernah lalai dari tanggung jawab di dunia terhadap anak, terhadap istri. Itu merupakan kesadaran yang tidak boleh hilang dari diri seorang muslim. Nah, kalau masing-masing rumah tangga itu ada orang yang berkepribadian seperti itu, coba bayangkan masyarakat. Tentu masyarakat akan baik. Coba bayangkan lebih luas bangsa. Bangsa akan lebih baik. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa negeri kita berada dalam kondisi seperti sekarang? Degradasi moral atau kemerosotan akhlak, kepribadian yang hilang. Apa faktor utamanya? Hilangnya peran rumah tangga dalam membentuk generasi yang akan datang. Nah, hilangnya peran rumah tangga itu bermula dari mana? Hilangnya kepribadian kepala rumah tangga. Hilangnya kepribadian ibu rumah tangga. Karena dua orang itulah yang berpartner, bermitra dalam membentuk generasi yang kuat dan kokoh. Nah, itulah kepribadian muslim di tengah kehidupan berumah tangganya. Jadi tidak ada orang muslim itu yang bercerita baal, kama di bawah sepokoknya wak mengalir saja. Mengalir kama. Namun itu lo kini nak kedapat dia awak, ledak zaman awak dulu ledo, zaman lah berubah. Menyerah dengan kenyataan yang menyimpang. Apakah itu kepribadian seorang muslim? Tidak. Syakhsiyatul muslim, kepribadian muslim kuat, berpegang teguh kepada prinsip. Dia jelas kemana arah tujuan hidupnya. Kalaulah jale dia arah tujuan hidup, tidak akan mungkin anak-anaknya akan dia biarkan menyimpang dari garis itu. Jadi kita berharap agar kepribadian yang hilang itu kita kembalikan lagi. Wahai para ayah, wahai para ibu, kembalikanlah kepribadian itu. Biarlah awak dikecen nyinyi de anak awak. Biarlah awak dikecen kuper. Tidak gaul. Kolot. Yakinlah suatu saat mereka akan menyadari apa yang dimaksud, apa yang tersimpan di balik kenyinyiran itu. Kini karena mereka sedang dikuasai oleh jiwa muda, cara pandang mereka yang dangkal terhambat oleh syahwat, nyinyi awak kecilnya. Tak mengerti je zaman kini. Ikolah zaman sampai setengah. Udah makan roti, nak gigit basi ledo. Berbagai macam istilah mereka. Tapi ingat, satu saat mereka akan berterima kasih. Untuang apa dan nyinyi dulu. Untuang amak dan nyinyi dulu. Kita tidak perlu mencontohkan orang. Saya sendiri mengalami itu. Untung. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Memang di saat jiwa muda bergejolak, kita tidak faham maksud orang tua. Seolah-olah mambe awak. Sadis ke awak. Tak menenggang. Anak orang lain badan ku awak di batenya. Berbagai macam perasaan yang bercampur aduk. Di suatu saat, dia akan berterima kasih kepada orang tuanya yang terus mengawalnya agar tetap
berada di jalan yang lurus dengan kalimat-kalimat yang lurus yang keluar dari nasihat-nasihat ibu dan bapaknya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.